Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, berjumpa lagi di hari Rabu ini. Ngopeni Iman. Di Ngopeni Iman ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti biasanya. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pada saat ini kami Engkau berikan kesempatan untuk boleh ngopeni iman kembali. Dalam segala keterbatasan kiranya Kau senantiasa merahmati kami dengan cinta-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami karyakan, biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang memang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan sabda ini. Amin. Saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur, ya. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Sekali lagi Mazmur 55 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian bacaan kita pada hari ini. Saya pernah ngobrol dengan teman saya waktu kuliah. Karena waktu kuliah itu adalah waktu yang cukup menyenangkan untuk bisa bebas begitu ya, karena merasa jauh dari orang tua gitu. Merasa punya kebebasan sehingga ya hidupnya ya rada aneh-aneh begitu pada akhirnya. Teman saya yang baik ini, yang budiman ini menasihati saya. Sudahlah, hidup itu tidak usah cari-cari masalah, katanya demikian. Jangan cari-cari masalah. Ya karena saya dulu juga orang yang suka berdebat gitu ya, saya mendebatnya. Ya memang saya itu tidak cari-cari masalah, karena memang masalah itu pasti ada. Tidak usah dicari-cari. Karena masalah itu pasti ada, seakan-akan membuntuti. Yang satu belum selesai, datang masalah yang lain gitu. Ya tapi bukan untuk membenarkan cari-cari masalah. Akan tetapi harus kita akui bahwa hidup kita itu tidak pernah terlepas dari masalah. Apalagi kalau berbicara tentang keluarga. Ini masih bulan Oktober, ini masih dalam rangka bulan keluarga. Keluarga kita pun yang sebenarnya kita inginkan itu ya ideal, baik, damai, sejahtera, akan tetapi ternyata juga dipenuhi ataupun juga dibuntuti oleh serangkaian permasalahan. Baik itu permasalahan finansial, kan ini masa pandemi ya. Ada mungkin beberapa di antara kita yang harus dirumahkan, atau permasalahan relasi yang memang karena pandemi ini hubungan yang semulanya baik-baik saja, tapi karena satu dan lain hal jadi sedikit renggang gitu. Ataupun masalah sekolah ataupun masalah studi ya. Kita bisa bayangkan orang katanya diajari, dituntun setiap hari di kelas oleh guru saja masih sulit paham, sulit mudeng, ini harus di rumah terus-menerus dengan online. Beruntung yang dituntun secara online terus-menerus dengan gurunya melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet atau yang lain. Tapi ada juga yang hanya diberi soal, disuruh mengumpulkan begitu terus. Ya. Ternyata permasalahan demi permasalahan itu ada dan terus ada. Akan tetapi bagaimana sikap kita sebagai keluarga? Kita harus kadang mengaku bahwa ya namanya juga manusia. Kita jatuh dalam kekhawatiran. Nanti bagaimana ya? Ini nanti sampai kapan ya? Iki angsurannya bulan depan ini bayarnya bagaimana ya? Ini kreditnya bulan depan ini bayarnya bagaimana? Ini tunggakan di sini bayarnya bagaimana? Ini besok kalau ujian ini bagaimana? Enggak mudeng-mudeng gitu. Les juga sekarang sulit, biayanya juga tidak murah gitu. Itu menjadi sebuah alasan yang memang pada akhirnya harus kita maklumi bahwa ya kita bisa jatuh dalam kekhawatiran, bahkan mungkin ketakutan. Tapi firman Tuhan pada saat ini katakan kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Ada sebuah jaminan, ada sebuah garansi yang dikatakan oleh sang pemazmur bahwa ketika kita merasakan kekhawatiran itu, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kita. Saya teringat akan sesuatu yang lagi viral akhir-akhir ini gitu ya. Gak tahu apakah ketika saya mengucapkan satu kata atau dua kata, Bapak Ibu Saudara akan menjawabnya dengan mudah. Kata-katanya begini, tarik ses, semongko begitu. Iya, itu jargon dangdut saat ini gitu ya. Kalau ada orang ngomong tarik ses gitu, semongko. Ketika saya pulang gitu, saya ketemu sama ponakan saya ngetes ponakan saya, masih ada yang balita, ada yang SD, ada yang TK. Saya ngomong tarik sis gitu. Mereka rame-rame jawab semongko gitu. Sebenarnya apakah itu hanya sebuah jargon ngomong semongko itu ngawur? Sebenarnya enggak. Sebenarnya semongko itu adalah singkatan ataupun plesetan dari semangat sampai bongko gitu kira-kira. Jadi itu adalah semacam ajakan bahwa semangat itu harus terus dikobarkan sampai benar-benar kita itu tidak mampu lagi melakukan sesuatu. Berarti ini bukan hanya sekedar sebuah sebuah omongan yang tanpa arti, tapi ini adalah sebuah ajakan, sebuah semangat untuk mengajak kita untuk terus mengobarkan semangat dalam situasi-situasi sulit sampai bongkoh, sampai welek, sampai kita nggak bisa bangun gitu. Tarik sis, semongko gitu, semangat sampai bongko. Pertanyaannya, apakah memang kita akan menemui bongko itu? Memang kita diajak untuk semangat sampai bongko, tapi apakah kita benar-benar sampai bongko? Di ayat yang selanjutnya, ya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak mungkin kita itu dijatuhkan, tidak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan sampai kita jatuh. Tetapi seberapa hebat kita itu bisa yang namanya semongko itu tadi. Kita bisa terus semangat sampai bongko itu tadi. Meskipun kondisi sulit, meskipun kita khawatir, meskipun kita juga bisa sambat. Tetapi apakah itu kita tetap punya semangat untuk menjalani itu semua? Kita punya kekuatan, punya semangat yang berkobar bahwa ini semua akan berlalu, ini semua akan baik-baik saja. Nah, ini menjadi semacam pertanyaan untuk kita. Apakah kita itu berani menjadi orang beriman yang punya mentalitas semongko itu tadi, punya mentalitas yang semangat sampai bongko, semangat sampai tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Jadi sebuah garansi ketika sang pemazmur mengatakan, saya bacakan sekali lagi, ayat ini sungguh baik, sungguh indah ketika kita boleh menghayatinya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, tarik sis, semongko. Kita harus semangat sampai bongko. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita bongko. Tapi kita akan dituntunnya pada jalan yang indah, pada rumput yang hijau, pada air yang segar. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang memang pas begitu. Saya pikir-pikir tadi kok mantap begitu dimasukkan ya. Marilah kita pujikan ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberkati. Marilah kita menutup ngopeni iman kita dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, apabila pada marilah kita menutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, apabila dalam ngopeni iman ini kami boleh belajar untuk menyadari dan mengakui bahwa dalam diri kami terdapat kerapuhan ataupun kemungkinan masuk dalam permasalahan dan mungkin merasa khawatir bahkan takut. Akan tetapi Engkau sendiri yang boleh mengajar kepada kami bahwa kami harus senantiasa bersemangat. Semangat sampai seakan-akan kami tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Karena kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sampai pada titik itu. Tapi Engkau akan senantiasa beserta menolong dan menyertai kami dalam segala kerapuhan kami bersama dengan keluarga, dalam segala kerentanan kami bersama dengan keluarga. Kiranya Engkau yang menyertai kami dalam permasalahan finansial, dalam segala permasalahan relasi, permasalahan studi, permasalahan apapun yang ada dalam keluarga kami. Biarkanlah Engkau yang senantiasa menolong dan menyertai kami, dan biarkanlah kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala permasalahan dan problem kehidupan kami hanya dalam tangan kasih penyertaan-Mu saja. Berkatilah setiap kami yang sedang dalam permasalahan, terkhusus ya Tuhan, adapun yang terdampak pandemi COVID-19 secara kesehatan, secara finansial, secara relasi, ataupun juga secara sosial. Juga ada di antara kami yang bekerja sebagai para tenaga medis. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalani ini semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini adalah cara bagaimana kami merayakan kehidupan kami dalam segala kerapuhan kami. Dan biarkanlah kami menyerahkan itu semua hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Itulah ngopeni iman kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di ngopeni iman yang selanjutnya. Tarik sis, semongko, semangat sampai bongko. Tuhan memberkati. Amin.